Berfokus pada seorang pria bernama Godo Kusanagi yang pergi ke Pulau Sardinia di negara Italia. Kusanagi disuruh oleh kakeknya untuk mengembalikan artefak ke seorang wanita yang berada di pulau tersebut. Tak lama, Kusanagi bertemu dengan seorang wanita bernama Erika Blandelli yang mengancam untuk menyerahkan artefak. Erika adalah ksatria dari salib tembaga hitam dan bisa bahasa Jepang karena menguasai ilmu sihir. Namun tiba-tiba terdengar suara misterius yang mengubah pulau itu ke dunia yang lain. Kejadian itu menandakan munculnya salah satu dewa yang menyerupai wujud babi. Erika kemudian menyuruh Kusanagi untuk menjauh dan mencoba menghentikan dewa yang mengamuk. Kusanagi kemudian bertemu dengan orang misterius yang mengambil artefak miliknya. Orang ini mengaku sebagai pemenang dan belum terkalahkan dalam pertarungan. Orang ini pun mengembalikan artefak tersebut dan menitipkan sesuatu pada Kusanagi. Dan tiba-tiba, muncullah kuda poni berwarna putih dan orang itu pun menghilang. Erika tak bisa menandingi kekuatan dewa dan sempat terpental sebelum diselamatkan oleh Kusanagi. Dewa itu kemudian menghilang dan semuanya kembali seperti semula. Namun, kejadian itu membuat banyak kerusakan dan hanya bisa dilihat oleh kekuatan sihir. Sedangkan orang biasa hanya melihat kejadian itu sebagai bencana alam. Kusanagi pun bertemu dengan wanita pemilik artefak yang bernama Lucretia Zola. Zola adalah kenalan kakeknya Kusanagi yang berumur tua dan terlihat masih muda. Tanpa disangka, artefak itu merupakan pusaka sihir dari Dewa Prometheus dan diberikan langsung kepada Kusanagi. Erika kemudian mabuk parah setelah minum miras bersama asistennya yang bernama Anna. Berbeda dengan Kusanagi yang malah merasa pusing karena melihat kelakuan keduanya. Kusanagi pun mengantarkan Erika ke kamar dan sengaja dikunci oleh Zola agar keduanya bisa berenak-enak. Erika yang tak sadar pun meminta dibukakan bajunya yang membuat Erika terlihat sangat menggoda. Saat terbangun, Erika langsung memarahi Kusanagi yang padahal Kusanagi hanya tidur dan tak melakukan apapun. Meski sudah dijelaskan, Erika masih saja tak percaya dan menuduh Kusanagi berbuat macam-macam. Dan tiba-tiba muncul sosok Dewa Pelindung yang dikenal dengan Dewa Melkart. Erika meminta Dewa Pelindung agar tenang dan tak melakukan pertarungan. Namun usaha itu gagal, dikarenakan lawannya sudah muncul dan menyerang Dewa Pelindung. Dan ternyata, bocah yang ditemui Kusanagi adalah Dewa Perang dari Persia yang bernama Feretragna. Dewa Persia ingin mengalahkan Dewa Pelindung untuk melengkapi semua perwujudan dewa. Erika dan Kusanagi berniat mencegah pertarungan agar tak menimbulkan kerusakan. Kusanagi merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Zola. Zola memberitahu kalau artefak itu menyimpan kekuatan Prometheus yang bisa mencuri kekuatan para dewa. Kuda putih yang sempat muncul tadi merupakan perwujudan para dewa yang dititipkan di dalam artefak tersebut. Karena hal itu, Kusanagi pun ikut dengan Erika untuk membuktikan kekuatan tersebut. Kusanagi meminta Dewa Pelindung menjadi rekan satu tim agar Dewa Persia tak memiliki semua perwujudan. Penawaran itu dianggap sangat menarik dan disetujui oleh Dewa Pelindung. Kusanagi dan Erika pun diberikan sihir pelindung untuk menahan serangan dari Dewa Persia. Namun ternyata, Dewa Persia memiliki pedang emas yang bisa menembus pelindung para dewa. Pedang emas bisa melenyapkan kesaktian para dewa dan mengubah sosok dewa jadi manusia biasa. Meski begitu, Kusanagi tetap tak mau mundur dan bisa mengalahkan Dewa Persia setelah mencuri pedang emas. Kusanagi mimpi bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai Pandora. Kusanagi menjadi champion ke-7 yang berhasil mengalahkan para dewa dan jadi raja dari segala raja. Seminggu kemudian, Kusanagi terbangun dari tidurnya dan sudah pulang ke Jepang. Namun siapa sangka, Erika ada di kasur yang sama dan terbangun tanpa memakai apapun. Rupanya, Kusanagi mempunyai adik perempuan yang bernama Shizuka. Kusanagi pun dibuat bingung dengan sikap Erika yang berubah secara drastis. Erika menjelaskan pada Shizuka kalau dirinya memiliki hubungan spesial dengan Kusanagi. Kusanagi kemudian menjalani harinya sebagai pelajar di salah satu sekolah.
Temannya memberitahu akan ada murid pindahan dari Italia yang memiliki wajah cantik dan juga seksi. Namun, Kusanagi masih kepikiran tentang dewa perang Persia yang membuatnya tak peduli dengan murid pindahan. Kusanagi pun dibuat kaget saat melihat murid pindahan itu adalah Erika. Parahnya lagi, Erika menyerahkan masa depannya pada Kusanagi dan mengatakannya di depan para murid. Kusanagi hanya bisa bengong dan merasa malu karena kelakuan Erika. Para cowok jomblo pun mulai merasa kesal, dikarenakan Kusanagi memiliki cewek seperti Erika. Kusanagi bermaksud membawa Erika keluar kelas dan malah menarik murid lain yang bernama Maria Yuri. Scene berpindah ke tempat lain, di mana kabar kemunculan champion ketujuh sudah menyebar. Seorang wanita bernama Liliana ditugaskan untuk menemukan pusaka suci sebelum ramalan malam tak berbintang. Di sisi lain, Yuri sudah tahu kalau Kusanagi adalah champion ketujuh dan memanggil Kusanagi sebagai Raja Iblis. Tak lama, mereka kedatangan seorang pria bernama Amakasu yang berasal dari Komite Penghimpun Kebenaran Sejarah. Yuri sering membantu pekerjaan Amakasu sehingga mengetahui tentang champion ketujuh. 普通の友達みたいに接してくれないか。それで俺に何の用だったんですか? Kusanagi pun pulang ke rumah dan langsung diomeli oleh Shizuka dikarenakan gosipnya dengan Yuri sudah menyebar. Kusanagi kemudian masuk ke dalam kamar sambil memikirkan perkataan Amakasu. Amakasu mengatakan kalau Rika sengaja mendekati Kusanagi agar mau bergabung dengan Salib Tembaga Hitam. Dan tiba-tiba, Erika ada di samping Kusanagi dan merayunya untuk berenak-enak. Kusanagi pun bertanya pada Erika tentang alasan Erika mendekati dirinya. Untuk membuktikan perasaannya, Erika mengajak Kusanagi untuk berkencan dan malah membawa Kusanagi kembali ke Italia. Di sana, Kusanagi bertemu dengan bocah wanita bernama Athena yang muncul secara tiba-tiba. Athena adalah seorang dewi yang sedang mencari kesaktian ular miliknya. Athena memiliki kecepatan yang luar biasa dan menantang Kusanagi untuk bertarung. Namun, tantangan itu tak diladeni oleh Kusanagi sehingga Athena pergi tanpa pertarungan. Tak lama setelah itu, Erika mengenalkan Kusanagi pada beberapa dewan dari persekutuan sihir. Erika pun mengeluarkan pedang miliknya untuk membuktikan kekuatan Kusanagi pada dewan tersebut. Mau tak mau, Kusanagi harus meladeni Erika dalam pertarungan sungguhan. Para dewan pun dibuat kagum saat melihat keahlian bertarung dari Kusanagi. Ditambah lagi, Kusanagi memiliki perwujudan para dewa melebihi dari champion yang lain. Setelah pertarungan yang cukup lama, Kusanagi pun bisa mengalahkan Erika dan diakui oleh para dewan. Sesuai permintaan Kusanagi, Erika pun menjelaskan kalau dirinya mendekati Kusanagi karena rasa cinta. Erika memberikan medali bernama Gorgoneion yang berisi kekuatan ular yang dicari oleh Athena. Kusanagi dan Erika pun kembali ke sekolah sambil bergandengan tangan. Erika menjadi siswi paling terkenal dan banyak disukai oleh murid lain. Sedangkan Kusanagi malah dibenci murid lain karena kedekatannya dengan Erika. Kusanagi lalu menemui Maria yang memintanya untuk mengobrol berdua. Mereka membicarakan tentang Gorgoneion yang diberikan Erika pada Kusanagi. Maria mendapat informasi kalau Gorgoneion dibawa ke Jepang oleh Kusanagi. Maria mengatakan Gorgoneion adalah pusaka suci yang dapat membawa kehancuran bagi dunia. Setelah obrolan yang cukup lama, Kusanagi menyerahkan benda itu ke Maria dan lanjut mengobrol di sebuah kuil. Kali ini, mereka membicarakan ramalan tak berbintang yang diramalkan oleh Putri Elis. Putri Elis adalah gadis kuil yang mencapai tingkatan tinggi dan ramalannya tidak pernah salah. Gorgoneion dilindungi oleh lapisan sihir yang kuat sehingga tak bisa dihancurkan. Lagi asiknya mengobrol, Erika kemudian datang secara tiba-tiba. Erika sengaja menyerahkan Gorgoneion pada Kusanagi karena hanya seorang champion yang bisa melawan para dewa. Erika meminta Yuri agar menggunakan indera keenam untuk mengetahui posisi Athena. Kusanagi dan Erika pun langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil bertemu dengan Athena. Athena bisa merasakan keberadaan Gorgoneion dan siapapun yang membawanya akan dianggap musuh. Athena berhasil mengecoh Kusanagi dan mencium Kusanagi untuk menularkan racun. Ciuman itu membuat Kusanagi tak berdaya dan kalah tanpa melakukan perlawanan. Erika tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melihat Kusanagi yang sudah tergeletak. Namun tiba-tiba, Erika menghancurkan lapisan sihir yang mengurungnya.
Kali ini, Erika mengganti senjatanya menggunakan sebuah tombak. Erika mengeluarkan semua kemampuannya untuk mencegah Athena membunuh Kusanagi. Meski tak bisa mengalahkan Athena, namun Erika berhasil kabur dan menyelamatkan Kusanagi. Di tempat lain, Maria dihadang oleh Liliana yang mencoba merebut Gorgoneon. Maria berniat menyegel Gorgoneon selagi Kusanagi dan Erika bertarung untuk mengulur waktu. Rupanya, mereka sudah saling mengenal dan sempat terlibat perdebatan. Namun tiba-tiba, Amakatsu datang dan membawa Yuri menuju tempat aman. Kusanagi pun bisa selamat berkat kesaktian dari perwujudan dewa. Athena akan mendapatkan wujud aslinya kembali jika Gorgoneon jatuh ke tangannya. Kusanagi memiliki dua pilihan, yaitu melawan Athena atau membiarkan Athena menghancurkan dunia. Untuk menggunakan pedang emas, Kusanagi harus memiliki informasi tentang lawannya yang ditransfer Erika dengan cara berciuman. Saat malam harinya, semua lampu di kota mendadak mati yang menyebabkan kemacetan panjang. Amakatsu dan Maria pun terjebak di kemacetan tersebut yang membuat situasi jadi lebih rumit. Mau tidak mau, mereka harus meninggalkan mobil agar cepat sampai ke tempat tujuan. Sementara Athena mengerahkan gerombolan burung hantu untuk mencari Gorgoneon di tangan Maria. Maria kemudian sampai di sebuah kuil dan langsung menelpon Kusanagi. Bukannya cepat disegel, Maria malah menelpon Kusanagi dengan waktu yang cukup lama. Akibatnya, Maria kehabisan banyak waktu dan bisa ditemukan oleh Athena. Maria pun menggunakan sihir pelindung untuk melindungi diri dari serangan Athena. Namun tetap saja, pelindung itu tak bisa menahan serangan Athena yang merupakan seorang dewi. Serangan itu membuat Maria terpental dan sempat ditolong oleh Liliana. Liliana pun tak bisa berbuat banyak dan tak bisa bertahan dari serangan Athena. Athena berhasil merebut Gorgoneon dan langsung melakukan ritual untuk mendapatkan wujud aslinya. Ritual itu mengeluarkan asap beracun yang terhirup langsung oleh Maria. Sebagai seorang dewi, Athena memiliki wajah yang cantik dan terlihat masih muda. Akan tetapi, Athena masih membutuhkan waktu agar kekuatannya kembali sempurna. Kusanagi menggunakan pedang emas untuk mengeluarkan racun di tubuh Maria. Kusanagi menciptakan dimensi ribuan pedang emas yang diciptakan sebagai area pertarungan. Mereka pun bertarung di dalam dimensi tersebut tanpa gangguan dari orang lain. Athena membangkitkan kekuatan ular yang membuatnya masuk ke dalam jebakan. Hal itu dimanfaatkan oleh Kusanagi untuk mengungkap masa lalu Athena dan membuat pedang emas semakin kuat. Ribuan pedang emas akan terus menyerang musuh selama Kusanagi tahu informasi lawannya. Namun, Athena bukan dewi yang lemah yang bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Bahkan, Athena bisa bertahan dari pedang emas yang membuat Kusanagi kehabisan informasi. Sampai pada akhirnya, Kusanagi bisa mengalahkan Athena setelah bertarung dengan cukup lama. Athena pun kembali ke wujud bocah wanita dan mengalami luka yang cukup parah. Kusanagi tak mau membunuh Athena dan malah menyuruh Athena untuk segera pergi. Gorgoneon kemudian jatuh ke sebuah sungai tanpa disadari oleh siapapun.